warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ito Fayudi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemilikan harta benda dalam Islam. Tapi sebelum itu, mari kita baca doa dulu dengan harapan apa yang kita pelajari ini semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dalam pembahasan konsep kepemilikan harta benda dalam Islam, nanti yang kita bahas adalah tentang pengertiannya, dalil kepemilikan, kemudian macam-macam kepemilikan. Apakah kalian pernah melihat dokumen yang bernama BPKB atau sertifikat tanah? Kira-kira apa ya manfaat surat-surat tersebut? Benar, itu merupakan bukti kepemilikan suatu harta atau barang yang sah. Artinya, kalau tidak memiliki dokumen tersebut, maka dianggap bukan pemilik yang sah dalam hukum. Lalu apa kepemilikan itu? Kepemilikan secara bahasa adalah berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah, kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan atau dimanfaatkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Artinya harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan secara syariat, maka harta tersebut terkhusus kepadanya, boleh dimanfaatkan dan ditasarufkan, kecuali orang yang dibekukan tasarufnya seperti anak kecil dan orang gila. Berikutnya, dasar hukum kepemilikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Ini adalah dasar hukum kepemilikan. Selanjutnya, kepemilikan dibagi menjadi dua macam, yaitu kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya, maka ia bebas mentasarufkan
barang tersebut, baik tasarruf terhadap barang dan manfaatnya, seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan, dan mewasiatkan, atau tasarruf terhadap manfaatnya saja, seperti menyewakan dan meminjamkan. Berikutnya, sebab-sebab seseorang memiliki kepemilikan utuh. Ada 4, yaitu 1. Isti'la 'alal mubah. Yang kedua, al-uqud. 3. Kholafiyah. Dan tawallud minal mamluk. Yang pertama, isti'la 'alal mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya, seperti menangkap ikan di laut, mengambil air dari sumber, dan berburu hewan di hutan. Syarat-syarat kepemilikan dengan cara isti'la 'alal mubah ada 2. Yang pertama, belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Kemudian, hal ini berdasarkan sabda Nabi, man sabaqa ila ma lam yasbiqhu ilaihi muslimun wa huwalah. Artinya, barang siapa lebih dahulu memiliki barang yang belum pernah menjadi milik orang Islam, maka barang tersebut menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, kesengajaan untuk memiliki. Jika tidak ada kesengajaan, maka tidak berkonsekuensi kepemilikan, seperti burung yang masuk ke kamar seseorang. Berikutnya adalah al-uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi, seperti transaksi hibah atau pemberian, bai', jual beli, i'arah, pinjam meminjam. Ketiga, kholafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi atau tadmin. Yang keempat, tawallud minal mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki, seperti buah dari pohon yang dimiliki, kemudian anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan susu kambing dari kambing yang dimiliki. Itu tadi adalah bentuk daripada tawallud minal mamluk. Kemudian kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Kepemilikan tidak utuh ini dibagi menjadi 2, yaitu kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki sedangkan manfaatnya milik orang lain, seperti Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumah barangnya saja. Maka kepemilikan rumah atau barangnya saja berpindah kepada ahli waris Ahmad dengan sistem warisan. Sedangkan manfaat rumah milik Yasir selama ia hidup dengan sistem wasiat. Sedangkan kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja,
sedangkan barangnya milik orang lain. Sebab-sebab kepemilikan manfaat ada 4. Transaksi pinjam-meminjam. Pihak meminjam atau musta'ir tidak boleh meminjam barang pinjaman kepada orang lain, karena transaksi i'aro hanya sebuah perizinan untuk menggunakan manfaat barang, sehingga ia tidak memiliki manfaat barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja. Yang kedua, transaksi persewaan atau ijaroh. Pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain, karena transaksi ijaroh adalah memberikan kepemilikan manfaat, maka manfaat barang dan transaksi ijaroh milik penyewa selama waktu telah ditentukan. Namun pihak penyewa tidak boleh menjual barang sewaan karena ia tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaatnya saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah transaksi wakaf. Transaksi wakaf ini pihak mauquf alaih atau penerima wakaf boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak wakif atau orang yang mewakafkan barang, karena wakif adalah pemberian kepemilikan manfaat dengan mauquf alaih dengan cara membekukan tasarruf pada fisiknya, sehingga mauquf alaih tidak boleh menjual barang wakaf tersebut karena ia hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki barangnya. Dan yang terakhir adalah transaksi wasiat manfaat, seperti dalam contoh kepemilikan barang. Selama Yasir hidup, manfaat rumah milik Yasir, sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad. Selanjutnya adalah hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan 3 hal. 1. Habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi, seperti transaksi persewaan barang dengan batas waktu 1 bulan. Maka setelah 1 bulan pihak penyewa tidak berhak memanfaatkan barang sewa lagi karena hak pemanfaatannya telah selesai. Yang kedua, rusaknya barang, seperti barang sewaan atau barang pinjaman rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Artinya jika pemilik barang meninggal, maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.